Pak Mahfud MD sebagai anggota tim reformasi kepolisian, meskipun dia bilang bahwa ini di luar saya sebagai anggota ya, menyatakan bahwa putusan atau perpol itu sudah menyalahi dua undang-undang sekaligus gitu. Nah, posisi Pak Mahfud sebagai anggota tim dan sebagai pakar, kemudian beliau menyatakan bahwa itu tidak benar, itu kira-kira memberi peluang nggak bahwa ini akan direvisi ya? Karena secara beliau kan dekat dengan presiden, bertemu dengan mantan-mantan Kapolri juga. Nah ini bahkan kan di tim itu ada Kapolri kan? Iya, ada Kapolri. Tim reformasi kepolisian. Ada Kapolri, mantan Kapolri semua ada. Kapolri, ada Pak Jimli, ada Pak Mahfud gitu. Jadi yang saya dengar sih mereka berdua memang agak kaget gitu ya, karena ini sangat terang putusan MK. Dua-duanya itu kan mantan ketua MK itu. Dan dia menyatakan bahwa putusan itu justru tidak menguatkan putusan MK, bertentangan gitu. Benar, tapi jadi kalau saya sih melihat ini memang jelas sesuatu yang disengaja. Jadi bahwa mereka satu tim, tapi yang tiga itu dua mantan Kapolri dan Kapolri nggak peduli dengan dua mantan ketua MK yang ada dalam tim itu, menurut saya sudah menunjukkan itikat buruknya bahwa mereka memang nggak ingin melakukan reformasi kepolisian. Itu kenapa ya? Kalau itu disengaja, maksudnya mau nunjukin bahwa kita lebih berkuasa atau apa ya, Mbak? Kenapa mereka berani gitu menerjemahkan putusan MK sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri? Karena menurut saya mereka memang cukup percaya diri untuk menunjukkan bahwa saya nggak peduli MK. Saya tetap mau seperti hari ini. Kan ini sebenarnya kan 17 kementerian itu sama seperti hari ini juga kan. Jadi akhirnya ya paling dibatasi nanti sedikit-sedikit, tapi tetap menginginkan ada kepolisian di banyak kementerian dan lembaga gitu. Jadi mereka memang nggak mau ambil pusing. Yang penting ya saya kuat di negara ini, mau putusan MK kek, mau mantan hakim ketua MK yang bicara, saya lebih berkuasa daripada kalian semua. Kira-kira begitulah. Saya sih menangkapnya begitu. Jadi ini putusan kita, apel lo gitu. Iya. saya membayangkan itu sih, pasti kayak ya apel lo gitu. Tapi memang kalau dibalikin ke ini ya, hukum tata negara ya. Sebenarnya kan kepolisian itu kalau di pasal 30 Undang-Undang Dasar bersama dengan TNI dua-duanya dibilang alat negara. Nah, kalau TNI alat negara di bidang pertahanan, polisi alat negara di bidang ketertiban dan keamanan. Oh, berarti alat negara, Mas, bukan alat kekuasaan tuh. Mestinya alat begitu. Negara tuh banyak orang nggak tahu, Mbak, karena di 10 tahun terakhir tuh kita tahunya itu alat kekuasaan soalnya. Oh, tahunya gitu ya? Iya. Iya, itu diingetin lagi bahwa judulnya memang Polri apa tulisannya begitu, alat negara gitu. Jelas tuh di Undang-Undang Dasar tuh ya. Jadi bukan alat kekuasaan. Nah, yang kedua, alat negara itu sebenarnya artinya dia memang tidak boleh mengambil keputusan politik. Itu bedanya dengan lembaga negara. Jadi dia memang alat aja. Yang ngambil keputusan politik adalah negara. Negara itu siapa ya? Para pengurus negara itu, legislatif, eksekutif. Dia yang bilang bahwa misalnya Anda kepolisian hari ini harus fokus di misalnya pemberantasan terorisme. Keputusan politik itu diambil oleh negara. Nah, sebagai alat dia menjalankan. Harusnya begitu. Makanya mereka tidak boleh duduk di dalam jabatan-jabatan yang sifatnya politik. Jadi bukan like and dislike nih sekali lagi. Dan hanya 3 lembaga di negara ini yang judulnya itu alat negara. TNI, Polri, satu lagi BIN. BIN itu tapi nggak di konstitusi, dia ada di undang-undang tentang intelijen negara. Dibilangnya adalah alat negara. Jadi Badan Intelijen Negara adalah alat negara yang berfungsi gitu. Jadi melaksanakan keputusan di lembaga lain yang memutuskannya. Ya, intinya konsep alat negara itu seperti itu. Mereka memang tidak boleh berada untuk ngambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis karena mereka alat dari negara untuk menjalankan tugas konstitusionalnya. Ketua Komisi 3 mengatakan bahwa Perpol nomor 25 ini justru memperkuat putusan MK. Tahun 2025. Iya, Perpol 10 ini memperkuat putusan MK gitu. Iya. Gimana, Mbak? Kayaknya ini bakalan lolos nih kayaknya. Kalau Bang Haji Habibur Rahman sudah bertitah. Jelas saya sih tidak setuju dengan pandangan itu. Karena dan saya kira kan tentu saja dia sebagai politikus juga punya kepentingan politik ya. Kita lacak juga asal partainya dan
bagaimana selama ini di DPR sebenarnya ada kelompok-kelompok yang berkuasa sebenarnya yang memang ingin menguatkan keputusan seperti ini yang sebenarnya untuk kepentingan kepolisian gitu. Nah, jadi sangat jelas saya tidak setuju. Kan dia kan argumennya karena tidak, kalau saya nggak salah ya, saya baca tuh. Kalau nggak salah dia bilang karena tidak menghapus soal apa tuh? Jadi dia bilang gini, karena MK hanya membatalkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Jadi dibilang gini, frasa jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri. Nah, jadi memang kalau kita baca di putusan MK itu kan harus kita baca bareng sama pertimbangannya ya. Saya ingat tuh halaman 180. MK memang bilang sangkut paut. Jadi kata kuncinya sangkut paut. Nah, tapi sangkut paut ini kan tidak boleh diklaim sendiri sama Kapolri. OJK ada sangkut pautnya, ESDM ada sangkut pautnya, dan seterusnya. Kita harus mengacunya pada undang-undang yang mengatur kementerian itu dan peraturan presiden. Biasanya pendirian kementerian itu ada peraturan presidennya. Jadi nggak bisa diklaim sendiri oleh Kapolri. Jadi Habibur Rahman dalam hal ini menurut saya dia tidak melihat juga level pengaturannya di bagian mana. Ya, kita membicarakan ini peraturan Polri loh. Nah, ini yang saya bilang tadi sebenarnya salah. Kalau kemudian dibilang, oh ya udah kalau gitu kita buat dalam bentuk undang-undang. Nah, ini substansinya salah tapi mau dibenarkan dengan dimasukkan ke dalam undang-undang. Ya, kalau pakar hukum atau dosen sudah tidak didengarkan lagi, kita jadi dengerin siapa sebagai acuan, Mbak? Kan Pak Mahfud, Pak Jimli itu kan mereka udah pakarnya, mbahnya ya. Tata negara. Iya, ya. Udah guru besar pula. Jadi sebenarnya dalam konteks perdebatan ini mestinya Komisi Reformasi Polri bisa bersikap dong. Iya, gimana mestinya. Mbak? Lah, gimana kan ini kan bagian Pak Mahfud ngomongnya ini di luar saya sebagai Nah, makanya ini aku juga heran loh. Pak Mahfud kok langsung bikin ini dulu ya. statementnya begitu, ada Langsung batasnya berjalan. Kayak gitu. disclaimer gitu Ada ya. disclaimer dulu. Iya. Mestinya kan ini bagian dari yang harus direformasi juga, masukkan Benar. poin-poin termasuk kedudukan Polri nanti gimana gitu kan yang Iya, jadi iya. perdebatan di masyarakat gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Iya, saya melihatnya itulah persoalannya kalau Iya. tim reformasi Polri diisi oleh Kapolri sendiri. Nah. Pasti akan terjadi benturan kepentingan. Sebenarnya kan dari awal kritik dari kami-kami yang peduli dengan kepolisian adalah kalau mau bikin tim reformasi memang harus yang independen. Karena saya sendiri pernah dalam beberapa tim reformasi, misalnya tim pembaruan Mahkamah Agung dulu. Ada memang hakim-hakim agung di dalamnya, tapi mayoritas itu akademisi dan juga banyak sekali ada beberapa aktivis gitu ya dari luar. Dan diskusinya terbuka, nggak ada relasi kuasa gitu. Sejajar ya, namanya anggota tim kan? Iya. Nah, waktu tim reformasi ini dibuat kan sebenarnya inget loh, tim ini kan dibuatnya agak belakangan, yang duluan malah timnya kepolisian. Memang aktif sekali Polri. Iya. Kayaknya tahu lebih dulu dari itu. Jadi waktu tim kepolisian dibikin, kami juga yang mengamati langsung kenapa kok? Kan Pak Prabowo udah bilang mau bikin tim, kenapa duluan ini? Oke lah, mungkin etikat baik. Itu namanya tuh dalam agama tuh fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi tidak ada salahnya. Iya, dan saya sempat diundang juga dan saya ngasih masukan juga. Buat saya oke lah ini etikat baik gitu. Tapi yang agak saya kaget, kemudian dibuat benar oleh Pak Prabowo. Saya kira kan nggak jadi gitu kan. Dibuat benar. Tapi ya itu tadi komposisinya kebanyakan ya dua mantan Kapolri, satu Kapolri gitu kan. Jadi sudah bisa diduga akan terjadi hal-hal yang saling tidak enak, nggak nyaman. Bagaimanapun mereka berdua mantan ketua MK, tapi kan mereka mantan gitu ya. Jadi pasti ada relasi yang juga kurang seimbang dengan Kapolri sendiri yang masih menjabat gitu. Dan secara politik saya kira kita juga bisa melihat Kapolri yang sekarang kuat ya, karena kan dia yang paling lama. Ya, betul. Kapolri yang sepanjang sejarah ya? Paling lama, kita mesti cek lagi ya, tapi kami paparkan juga tuh di Dirty Food 2.
Dia memang yang paling lama dan artinya secara politik kan kuat. Kita ganti presidennya ganti kan, tapi Kapolri sama Jaksa Agung nggak ganti misalnya. Mungkin Pak Kapolri dianggap paling mengayomi sesuai dengan mungkin saja. visi dari Polri kan mengayomi, melayani. Iya, tapi kan artinya dia secara politik kuat dong, karena penegak hukum tuh biasanya dibawa betul sama presiden, karena ya itu ujung tombak ya penegakan hukum. Tapi kalau dia dipertahankan, paling tidak sampai saat ini berarti dia secara politik juga kuat. Artinya ya Pak Mahfud mungkin ada rasa perlu menjaga relasi yang kuat itu, yang tidak seimbang, supaya kedepannya juga hubungan mereka baik gitu ya. Nah ini yang menurut saya sebenarnya menunjukkan ya memang etikat untuk melakukan reformasi kepolisian ternyata tidak terlihat, malah mundur menurut saya. Tapi kita sempat dengar kabar waktu itu katanya akan ada penambahan anggota. Perempuan lagi katanya salah satu. Iya sempat tuh. Sempat dengar kabar itu. Diprotes. Iya, karena kok nggak ada perempuannya. Padahal waktu itu saya menduga Mbak Bivitri. Bivitri Susanti. Iya, beredar kemudian betul ada itu. nama siapa lagi tuh Ada beberapa nama yang masuk dari. Kemarin kan kita juga tanya, ini kok nggak ada masyarakat sipil yang mewakili di situ. Meskipun oke lah ada Kapolri aktif di situ, tapi kalau ada keseimbangan yang lebih banyak lagi kan lebih baik. Udah dikontak Mbak? Enggak. Informal ngobrol-ngobrol gitu ada, tapi saya juga kurang tertarik lah. Waduh. Kan masukan bisa diberikan dalam bentuk yang lain. Berbagai bentuk. Okay. Teman-teman masyarakat sipil sudah memberikan juga masukan-masukan. Kan sekarang lagi dipanggil-panggil nih. Besok ada lagi yang dipanggil, saya tahu teman saya yang lain. Teman-teman media juga udah dipanggil. Ya kan, jadi makanya saya pikir ya masukan bisa datang dari nggak pengen Mbak satu grup dengan Kapolri, dengan Pak Mahfud, Pak Mahfud, Pak Mahfud udah dengan mantan-mantan Polri, Kapolri yang lain kan lucu kan satu grup kan? Satu grup WA. Ya, saya ya itu tadi ya. Kalau saya melihat kemungkinan besar tim ini nggak akan punya meaningful output gitu. Iya, output pasti ada ya, karena mereka harus kan mengeluarkan output kan. Karena pasti di surat penunjukannya itu harus ada, laporan harus ada, dan laporan juga nggak susah untuk dibuat. Tapi persoalannya dia akan punya makna nggak pada reformasi kepolisian. Nah terus terang saya melihat komposisi dan juga progres sampai keluar peraturan kepolisian nomor 10 ini, saya udah langsung ya ini sih nggak bakal ada yang terlalu meaningful. Itu makanya kalau saya melihatnya cukup pesimis dengan tim ini. Mungkin nggak Perpol ini dikeluarkan untuk mendahului sebelum bisa jadi urusan yang reformasi itu keluar. Jadi kamu harus ngikutin ini dulu gitu ya, clue gitu ya. Iya. Bisa jadi begitu. Karena kalau kita bicara apa yang harus dibenahi, salah satunya kan memang itu. Yang salah satu posisi Polri di jabatan sipil. Benar. Nah, itu yang salah satu isu krusial ya. Salah satu isu krusialnya itu. Sekali lagi masalahnya di profesionalisme dan meritokrasi gitu.